Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesara Gilrianti, NPM 1914151003. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat yang berjudul Sebaran dan Kondisi Hutan Kawasan Perkotaan serta Pengaruhnya Terhadap Iklim Mikro di Kota Manokwari, Papua Barat. Pendahuluan dari PPT ini yaitu Manokwari memiliki hutan seluas 20.743,24 hektar. Kenaikan suhu di Kota Manokwari dalam 2 dekade terakhir mengalami kenaikan yang signifikan. Kualitas lingkungan ekologis perkotaan Manokwari cenderung menurun dari kenyamanan, disebabkan oleh pembukaan hutan untuk lokasi pemukiman dan penebangan pepohonan rimbun, serta mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem di daerah perkotaan tersebut. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menentukan arah kebijakan pengaturan penggunaan lahan di Kota Manokwari. Yang kedua, untuk menentukan langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang esensial serta pengembangan kota yang seimbang antara lingkungan fisik dan ekologis yang lebih baik. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui kondisi hutan dan iklim mikro di Kota Manokwari. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian berlokasi di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat, Indonesia. Waktu penelitian berlangsung dari 1 Februari 2012 hingga 30 April 2012. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu foto citra satelit ALOS 2012, peta tapal batas, peta topografi, peta jaringan jalan, peta jaringan sungai, dan peta penggunaan lahan. Sedangkan alat yang digunakan yaitu termohigrometer, hagameter, P-band, meteran roll, dan GPS. Metode lanjutan yaitu yang pertama adalah analisis spasial. Analisis spasial digunakan untuk mengetahui luas dan tempat yang diamati melalui peta daerah. Yang kedua yaitu analisis variabel. Analisis variabel digunakan untuk menentukan komposisi pohon, kerapatan, dan sebaran pohon. Yang ketiga yaitu analisis variabel iklim mikro, meliputi suhu udara, temperatur optimum, dan kelembaban. Yang keempat yaitu indeks kenyamanan. Indeks kenyamanan ditentukan dari hasil pengukuran temperatur dan kelembaban udara. Yang kelima yaitu analisis kebutuhan hutan kota, ditentukan berdasarkan kebutuhan oksigen dengan metode gerakis. Yang keenam yaitu analisis hubungan variabel hutan dan variabel iklim mikro. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama yaitu penggunaan lahan Kota Manokwari tahun 2008 dan 2012. Pengukurannya menggunakan citra satelit. Penjelasannya yaitu penggunaan lahan Kota Manokwari berupa hutan dalam jangka waktu 5 tahun terjadi perubahan luas. Tahun 2008, luas hutan yaitu 20.743,24 hektar atau 87,44% dari jumlah seluruh hutan di Kota Manokwari. Pada tahun 2012, luasnya menjadi 20.590,84 hektar atau sekitar 86,79% dari seluruh luas hutan di Kota Manokwari. Dalam hal ini terjadi penurunan luas hutan sebesar 152,4 hektar atau sekitar 0,64% dari jumlah seluruh hutan di Kota Manokwari. Penggunaan lahan untuk pemukiman
dan bangunan non pemukiman tahun 2008 seluas 1.306,28 hektar atau sekitar 5,51%, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 1.312,88 hektar atau 5,53% dari seluruh jumlah penggunaan lahan di Kota Manokwari, atau terjadi peningkatan penggunaan lahan pemukiman sebesar 6,0 hektar. Penelitian yang kedua yaitu mengenai luas, bentuk, dan potensi hutan di Kota Manokwari. Pada penelitian ini, lokasi hutan yang digunakan yaitu pada Kelurahan Ambon, Manokwari Barat, Sanggeng, dan Pandani. Nah, dari hasil penelitian tersebut diperoleh jumlah pohon paling banyak di hutan Balai Latihan Kehutanan Kelurahan Sanggeng dengan jumlah 269 pohon dan luasnya 1,49 hektar. Jumlah pohon paling sedikit yaitu berada pada hutan Dinas Pekerjaan Umum Kelurahan Padami dengan jumlah 65 pohon dan luasnya 0,36 hektar. Perbedaan kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat kesuburan hutan pada masing-masing daerah. Penelitian yang ketiga yaitu mengenai sebaran dan kondisi hutan kawasan perkotaan. Dilihat pada grafik yaitu bahwa pertemuan rata-rata indeks kenyamanan dengan rata-rata komposisi pohon berada pada wilayah areal nyaman. Artinya bahwa perbedaan komposisi jenis pohon di kawasan hutan Manokwari masih tetap berada pada areal nyaman. Bahwasannya di Kota Manokwari meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami kenaikan suhu udara yang cukup signifikan, namun Kota Manokwari masih termasuk dalam kondisi areal nyaman. Keempat yaitu hubungan antara kenyamanan dan kerapatan pohon. Dilihat pada grafik, pertemuan rata-rata indeks kenyamanan dengan rata-rata kerapatan pohon berada pada wilayah areal nyaman. Artinya bahwa perbedaan sebaran pohon di kawasan hutan Manokwari masih tetap berada di areal nyaman. Kondisi kenyamanan tidak dipengaruhi oleh komposisi pohon, kerapatan pohon, dan sebaran pohon. Kondisi kenyamanan dipengaruhi oleh jumlah pohon yang berada pada kawasan tersebut. Penelitian yang kelima yaitu hubungan diameter tajuk dengan penyerapan CO2. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil yaitu hutan pendidikan Unipa Amban yang menyerap CO2 sebanyak 181,3 kg per hari, hutan BLK Sanggeng menyerap 146,8 kg per hari, hutan Dinas Kehutanan menyerap sebanyak 48,75 kg per hari, dan hutan PU Kelurahan Padami menyerap 33,25 kg per hari. Hal ini dikarenakan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Walaupun sebagian dari oksigen yang dihasilkan dibutuhkan untuk mengubah NO menjadi NO2, tetapi jika tanaman memiliki luas dan kerimbunan yang tinggi dapat memproduksi oksigen dalam jumlah yang tinggi. Yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini yaitu yang pertama adalah kerapatan hutan di kawasan perkotaan Manokwari termasuk dalam jenis sedang sampai rapat. Yang kedua yaitu terjadi pengurangan luas hutan sebesar 152,4 hektar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Yang ketiga yaitu konten suhu di daerah berhutan sekitar antara 27,3 sampai 31,3 derajat Celcius, sedangkan pada daerah tidak berhutan sekitar antara 29 sampai 34,3 derajat Celcius. Yang keempat yaitu rata-rata tajuk di hutan Kota Manokwari sekitar 5 sampai 10 meter dan luas daun hijau lebih besar dari 75 meter persegi. Yang kelima yaitu hutan di kawasan Manokwari mampu menyerap oksigen lebih besar dari 0,5 kg per hari. Yang keenam yaitu kebutuhan hutan Kota Manokwari seluas 7.859,21,59 meter persegi atau 785,9 hektar.
Yang selanjutnya yaitu daftar pustaka. Di sini saya menggunakan beberapa dari referensi, yaitu Anonim 2008, Rencana Detail Tata Ruang Kota Kabupaten Manokwari 2009 sampai 2028, Kabupaten Manokwari, Manokwari. Kemudian Vandelik C. Khairuddin dan Muklison 2004, Perhutanan Kota, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selanjutnya, Joga N dan I Ismaun 2011, RTH 30%, Resolusi Kota Hijau, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Dan Krisma LPM Onasius HR Matani dan DH Karli 2007, Keanekaragaman Flora Taman Wisata Alam Gunung Meja Papua Barat Unipa Manokwari. Di sini saya mempunyai sedikit kata-kata motivasi yang dituliskan oleh para ahli. Kata-kata ini khususnya untuk memotivasi saya sendiri dan umumnya untuk memotivasi bagi yang melihat video ini. Seseorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Henry Ford. Belajar untuk tahu dan berlatih untuk bisa. Terima kasih, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.